بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada sebulan lebih terakhir ini umat manusia di muka bumi baik secara pribadi maupun atas nama komunitas bahkan atas nama negara sedang diselimuti oleh rasa takut terhadap suatu perkara yang mengancam kehidupan mereka, mengancam nyawa, bahkan merembet sampai mengancam perekonomian, perdagangan, dan politik internasional. Yaitu dengan munculnya sebuah virus berbahaya menurut keterangan para ahlinya yang dikenal dengan virus corona. Berbagai upaya dilakukan baik yang sifatnya antisipatif, langkah antisipasi untuk mencegah kemungkinan masuknya ke sebuah negeri, ataupun langkah dan upaya pengobatan bagi yang telah menderita, dan bahkan menangani bagaimana mayat-mayat yang telah mati karenanya tidak menularkan virus tersebut. Bahkan mengganggu keharmonisan hubungan antar beberapa negara. Menyikapi hal ini, kita sebagai seorang muslim, seorang hamba yang telah menyatakan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia, yang agung, dan nama-namanya yang husna, beriman kepada segala berita yang Allah beritakan, dan beriman kepada catatan takdir bahwa segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali dengan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak pernah lepas dari hikmah di balik itu. Baik hikmah tersebut diketahui atau diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diketahui secara kenyataan,
atau hikmah itu tidak diketahui di dunia, mungkin saja baru ketahuan di akhirat nanti. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Dan tidaklah menimpa sebuah musibah di muka bumi atau musibah menimpa kepada diri-diri dan pribadi-pribadi kalian, kecuali semua itu telah tercatat dalam sebuah catatan sebelum kami menciptakan seluruh makhluk tersebut. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Allah telah berilmu. Ini martabah pertama dari 4 maratibul qadar. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Demikian disimpulkan oleh para ulama tentang maratib, urutan-urutan beriman kepada takdir. Yang pertama, seorang mukmin beriman bahwasanya Allah itu telah berilmu dan mengetahui segala yang akan terjadi sebelum diciptakannya. Ilmun, ini yang pertama. Wajib kita yakin bahwa Allah telah mengetahui secara detail, besar maupun kecil, nampak maupun tersembunyi, banyak maupun sedikit, di atas ataukah di bawah. Allah telah mengetahui sebelum menciptakan semua itu. Kemudian kitabatu maulana, Allah mencatat segala yang telah Allah ketahui tadi dalam catatan takdir yang akan terjadi. Tercatat semua. Ini urutan kedua. Iman kita kepada takdir, bahwa Allah mencatat. Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dalam sebuah catatan Al-Lauhul Mahfuz. Wajib kita beriman. Kemudian al-martabatus tsalitsah, martabah yang ketiga dari 4 martabah, 4 urutan tingkatan keimanan kepada takdir adalah bahwa kita mengimani masyiatuhu. Masyiah Allah, kehendak Allah yang maha mutlak, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan kekuatan apapun, sepandai apapun. Nggak bisa. Kalau Allah sudah berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa-apa yang kalian kehendaki akan terwujud kecuali Allah menghendakinya. Ma syi'ta kana in lam asya wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Kata Imam Syafi'i, apa yang kau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Dan segala apa yang ku kehendaki, kalau engkau tidak menghendakinya, pasti tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma'alimta. Kau ciptakan seluruh hambamu, manusia, jin, malaikat, binatang, dan semuanya. Gunung, matahari, bulan, angin, lautan, dan semuanya. Ala ma'alimta. Berdasarkan ilmu yang telah kau ketahui semuanya itu. Kita sebagai mukmin
insyaallah beriman kepada semua itu. Al-martabatus tsalitsa adalah kita beriman tentang masyiah Allah yang mutlaqah, mutlak. Enggak bisa ditawar-tawar. Dia Allah yang punya semua kita. Dia Allah yang memiliki kita semuanya. Al-martabatur rabi'ah, yang keempat, khalquhu, yaitu penciptaan Allah terhadap seluruh yang telah Allah ketahui dan Allah catat dan Allah kehendakin. Allah menciptakan. Apa itu khalquhu? Qala wa huwa ijadun wa takwinu. Baik itu dalam bentuk mengadakan dari sesuatu yang tidak ada, itu bentuk makna penciptaan yang pertama. Tadinya tidak ada, kemudian Allah adakan. Ini makna al-khalqu yang pertama. Makna yang kedua, takwin. Merakit, menggabungkan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya sampai jadi. Menggabungkan yang ini dengan yang itu sampai muncul makhluk berikutnya. Itu takwin. Nah. Barakallahu fikum. 4 maratib ini. Al-ilmu, wal-kitabah, wal-masyiah, wa al-khalqu. Kita meyakini bahwa munculnya virus yang dinamakan dengan virus corona ini telah Allah ketahui sebelum menciptakan seluruh makhluk ini. Dan Allah mencatatnya bahwa pada tahun sekian, pada tanggal sekian akan muncul sebuah virus yang mematikan yang bernama corona. Akan muncul di daerah sini dengan kekuatan sekian. Korban yang akan muncul adalah ini. Hari kedua akan merembet ke sini, hari ketiga akan ke sana, korbannya ini mengganggu perekonomian, mengganggu ini, itu semuanya sudah dicatat sama Allah. Lengkap. Barakallahu fikum. Dan Allah menghendaki itu. Nggak ada sesuatu di alam semesta ini terjadi, ke barat maupun ke timur, ke utara maupun ke selatan, ke atas maupun ke bawah, berhenti ataukah bergerak, kecuali semua dengan kehendak Allah. Nggak ada yang luput dari kehendak Allah. Nggak ada sesuatu terjadi tanpa kehendak Allah. Semuanya dengan kehendak Allah. Nah, kita beriman terhadap itu semua. Muncullah virus yang bernama corona ini. Kalang kabut dunia. Hamba Allah yang kecil ini. Hamba Allah yang kecil. Virus yang kecil ini tadi. Taat kepada Allah. Melaksanakan tugasnya. Dia bertasbih, bertahmid kepada Allah. Menjalankan apa yang Allah kehendaki. Nggak ada yang lepas dari kehendak Allah. Berjalan dia. Mau ke barat, mau ke timur, masuk sana, keluar sini. Semuanya dengan kehendak Allah. Detail, rinci. Nah. Virus yang namanya virus corona ini tadi. Kenapa kita harus mengarahkan ke sini? Kita sebagai mukminin insyaallah akan menghadapinya dengan ilmu, dengan iman, tuma'ninah. Sebelum nanti kita akan mengetahui secara langsung bimbingan as-sunnah tentang masalah seperti ini. Ayyuhal ikhwah, kemudian virus ini terus bekerja dia. Berapa uang yang sudah dikeluarkan? Berapa kerugian yang telah menimpa pribadi maupun negara? Berapa aktivitas di muka bumi ini yang terhenti hanya karena virus yang kecil ini tadi? Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Yasha yudhibkum
Wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian semua ini fuqara, butuh kepada Allah. Sementara Allah itu Al-Ghani, yang maha tidak butuh kepada siapapun, Al-Hamid. Tetapi dia Allah maha terpuji. Dalam keadaan Allah tidak butuh kepada siapapun, Allah Al-Hamid, yang maha terpuji, kebijakannya, syariatnya, keputusannya, af'alnya, semuanya maha terpuji. Syariatnya maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala beda dengan manusia. Manusia kalau sudah merasa mampu, merasa kuat, merasa enggak butuh, sombong, bermaksiat. Itu manusia. An ra'ahu istaghna. Tagha. Kalau sudah merasa melihat dirinya mampu, lebih pintar, lebih kuat, lebih kaya, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak penggemarnya, simpatisannya, lebih banyak ini dan itunya, merasa dia akan kuat dan enggak mau dengerin nasihat, enggak mau lagi menjalankan kebenaran. Itu manusia. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Itu manusia. Tapi Rabbul Izzah, Rabbuna Jalla wa Ala, Al-Ghaniyul Hamid. Allah lanjutkan, Iyasha yudhibkum. Jika Allah berkehendak, Allah habiskan kalian semuanya. Habis. Enggak tersisa. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Kemudian Allah mendatangkan makhluk yang baru selain kalian ini. Kalian habis. Allah jadikan yang baru. Allah ciptakan yang baru. Dengan kehendaknya, dengan apa yang telah dicatatnya dan telah diketahuinya. Subhanallah. Ternyata Allah itu la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu enggak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi yang mampu melemahkan Allah, melemahkan rencananya, menggagalkan apa yang telah Allah rencanakan. Enggak ada yang mampu. Kekuatan apapun di dunia, sekaya apapun negara itu, kekuatan militernya sebesar apapun, secerdas apapun penduduknya, enggak mampu. Antumul fuqara. Kalian wahai sekalian manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Allah berkehendak. Pada tahun ini muncul sebuah kekuatan besar bagi manusia, bagi Allah kecil, sebuah virus tidak terlihat oleh mata. Bukan kekuatan besar tsunami yang ditakutkan dan akhirnya menyiapkan berbagai perangkat dan sarana untuk melindungi penghuni bumi dari ancaman tsunami. Begitu juga gempa bumi telah disiapkan alat-alat detektor untuk mendeteksi sebelum terjadinya demi meminimalisir korban katanya. Takut terhadap gunung meletus dan yang lainnya. Ternyata di luar dugaan manusia. Hamba yang kecil ini yang bernama virus corona itu muncul. Kalang kabut dunia. Sampai-sampai sekarang dilarang penduduk dari negeri ini masuk ke negeri ini. Maskapai ini dihentikan penerbangannya. Berapa kerugiannya? Berapa kerugian yang harus ditanggung oleh maskapai A, B, C, D? Entah berapa triliun uang habis. Dalam sekejap. Tak luput pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang semoga Allah berikan taufik. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikannya. Mencegah seluruh warga asing masuk ke negaranya dan seluruh warga negara Saudi untuk keluar dari negaranya. Baik warga asing yang akan masuk ke Saudi untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan bisnis, atau kepentingan ibadah umroh. Keputusan. Semoga itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wah, yang protes banyak. Enggak. Mereka lebih tahu, mereka punya rapat, mereka punya musyawarah. Mereka dibimbing oleh ulama. Dibimbing.
Mengambil keputusan. Loh, ini kan ibadah. Mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala, kenapa dicegah? Naam. Untuk sebuah kemaslahatan besar dan menghindarkan mafsadah yang besar. Baik untuk warga negaranya sendiri dan untuk warga negara asing. Bukan untuk hanya warganya sendiri. Warga asing. Juga dijaga keselamatannya. Ayuhal ikhwah, tetapi berapa kerugian yang terjadi? Berbagai penerbangan dari berbagai rute terhenti. Biaya besar sekali penerbangan, berapa kerugiannya? Satu pesawat. Kalau sehari ada misalkan ratusan pesawat dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dari Filipina, dari Eropa, dari Afrika, dari Timur Tengah, penerbangan seharinya tuh berapa? Itu terhenti. Biaya besar-besaran. Mengambil keputusan untuk itu. Hanya sebuah makhluk kecil yang Allah ciptakan. Lalu manusia mau sombong. Dengan apa kalian sombong? Dengan nuklirnya, dengan sekatnya, dengan drone-nya, ataukah dengan apanya lagi? Kapal induknya. Sombong manusia kepada Rabbul Izzah, kepada Allah. Hancur manusia ini. Hancur manusia. Hancur. Ayyuhal mu'minun. Mari kita sedikit memahami ini. Bahwa semua itu terjadi dengan takdir Allah dan menunjukkan kekuatan Allah yang maha dahsyat. Allah al-Qawi, al-Aziz, Dzuntiqam. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, punya balasan yang dahsyat. Jangan dikira Allah itu ajiz, tidak mampu, sombong, tertawa, kaya, kuat, militernya ini, kesehatannya katanya luar biasa, rumah sakitnya, alat-alatnya canggih untuk ini. Ayah, semua hancur. Hancur semuanya. Tinggal Allah lihat ini, mau lanjut di kesombongannya, mau berlanjut dalam kesombongannya, atau mau tobat, mau berhenti, mau beriman, meninggalkan kesyirikannya, kekufurannya, yang komunis, yang ateis, yang musyrik, yang semuanya. Nah, ayyuhal ikhwah, benar-benar keadaan ini membuat panik dunia. Membuat panik dunia. Masing-masing pribadi, himbauan-himbauan untuk mencegah adanya penularan, maka dihimbau harus melakukan ini di rumah masing-masing, di tempat-tempat keramaian, hindarkan ini, hindarkan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Panik dunia ngadepin hamba Allah yang kecil ini. Hamba Allah yang kecil. Ayuhal muslimun, penting kita tahu bimbingan syariat. Yang pertama dari bimbingan syariat ini yang tadi telah disebutkan, bahwa kita beriman kepada takdir. Dengan rincian seperti tadi yang telah disebutkan, selanjutnya Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta tu'mina annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Sungguh engkau tidak akan pernah bisa merasakan indah atau manisnya iman. Berarti iman itu punya rasa manis, dirasa indah. Iman itu ada keindahannya. Sungguh kalian tidak bisa merasakan itu, indah atau manisnya iman, sampai kalian beriman, berkeyakinan bahwa apa yang telah dicatat oleh Allah akan menimpa kamu, nggak akan pernah luput. Baik itu musibah, kejelekan ataupun kebaikan. Apa yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya manusia ini, bahwa itu akan menimpa kamu, kebaikan ataukah keburukan, musibah ataukah rezeki, sakit ataukah kesehatan, dicatat oleh Allah akan menimpa kamu. Pasti menimpa, nggak akan luput. Kalau orang beriman dengan ini, tenang dia. Nah,
Wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan segala sesuatu yang Allah catat tidak akan menimpa kamu, enggak bakalan menimpa kamu, enggak akan mengenai kamu. Perkara baik ataukah perkara buruk, sehat ataukah sakit, kaya ataukah miskin, jahil ataukah berilmu, semuanya sudah dicatat. Nikmat kita berjalan di muka bumi, enggak ada pesimis, enggak ada rasa khawatir. Yang dikhawatirkan adalah apa yang akan saya jawab di hadapan Allah yaumul qiyamah. Di arasat yaumul qiyamah, di tahapan-tahapan hari kiamat yang melelahkan dan menyedihkan dan menakutkan itu. Di mana saya? Apa sikap saya nanti? Itu yang dipikir oleh seorang mukmin. Sementara dalam urusan-urusan dunia ini, rezeki, sehat, anak, ini, itu, tenang dia. Nah, tenang dia. Jalan. Apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Berhasil, alhamdulillah. Gagal, enggak pesimis. Sehat, alhamdulillah, dimanfaatkan untuk kebaikan. Sakit, qadarullah wa ma syaa fa'al. Diambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Nanti Nabi akan mengabarkan kepada kita, alaihi salatu wassalam. Yang karenanya para ulama meletakkan bab penting dalam karya-karya mereka. Ayyuhal ikhwah, ini langkah yang kedua. Setelah kita beriman kepada maratibut takdir, maratibul qadar, kita sekarang beriman bahwa apa yang akan Allah catat telah menimpa kita, pasti akan menimpa kita. Apa yang tidak Allah catat untuk kita atau menimpa mengenai kita, tidak akan pernah mengenai kita. Tenang kita. Benar-benar merasakan iman itu manis, indah. Nah, tumakninah. Tidak gundah. Sekarang ini di dunia gundah. Ada yang mau keluar dari negaranya, ketakutan, mau lari ke sana, mau lari ke situ, nggak bisa, dicegat sana, dicegat sini. Bingung, mau kemana? Ketakutan. Mukmin tenang, istighfar. Saya banyak dosa. Saya mau mempersiapkan diri menghadap Allah. Baik saya mau mati sekarang, karena sebab makhluk yang Allah ciptakan yang bernama virus corona ini, ataukah saya akan masih hidup lagi setelah ini, sama saja. Yang penting saya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kezaliman-kezaliman yang saya lakukan terkait hak Allah, kezaliman-kezaliman yang saya lakukan terkait hak manusia, saya harus menunaikannya, mengembalikannya kepada pemilik hak. Tenang dia. Manusia bingung. Siap-siap ini, siap-siap itu, hati-hati, ambil langkah ini, langkah itu, langkah ini, langkah itu. Ayyuhal ikhwah, loh berarti kita nggak boleh mengambil langkah, menempuh sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kesehatan. Bukan itu pembahasannya, nanti insya Allah kita bahas. Tapi sekarang kita sedang bagaimana seorang mukmin menyikapi keadaan ini. Beda dengan kafir. Beda dengan orang yang cita-citanya, ambisinya adalah dunia. Yang akbaru hammihid dunia. Ambisi dia tertinggi, cita-citanya yang tertinggi adalah urusan dunia ini. Yang sekejap ini aja. Sampai kain kafan putih itu saja yang dia pikirkan. Nggak dia pikirkan ma ba'dal maut. Apa yang akan terjadi setelah kematian. Beda. Seorang mukmin yang pandangannya, cita-citanya adalah akhirat. Ayyuhal mu'minun. Terkait permasalahan ini, wabah penyakit yang merata menimpa banyak orang, ya ummu al-kathir minan nas, menimpa banyak manusia atau mayoritas manusia. Ini yang diistilahkan dengan wabah dan diistilahkan dengan at-ta'un. Nah, at-ta'un. Bagaimana bimbingan Islam tentangnya? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya bab ma yuzkar fit ta'un. Bab yang menyebutkan dalil-dalil yang disebutkan terkait
wabah at-ta'un. Beliau menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Begitu juga Imam Muslim menyebutkan juga beberapa hadis dan beberapa a'immah yang lainnya, al-muhadditsun, meletakkan bab ini bahkan dalam kutubul aqidah. Seperti kitab As-Sunan Al-Warida fil Fitan karya Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Beliau juga meletakkan bab khusus dalam permasalahan ini, bab ma jaa'a fit ta'ud. Di dalam Syarh As-Sunnah Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah juga meletakkan tentang permasalahan ini. Dan para imam berlomba-lomba menyebutkan permasalahan ini. Mari kita ikuti bimbingan para a'immah tersebut. Di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah hadis Usama bin Zaid, ibni hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kecintaan putra, orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwasanya Rasulullah berkata, at-ta'un qala idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian mendengar ada wabah ta'un menimpa sebuah negeri, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Dan apabila wabah ta'un itu menimpa sebuah negeri yang Anda kebetulan berada atau berdomisili di tempat tersebut, atau sedang safar ada di tempat tersebut, tiba-tiba muncul penyakit itu, maka jangan kalian keluar dari negeri itu. Ini salah satu dasar dan pondasi dalil pembahasan permasalahan ini. Juga dalam hadis al-muttafaq alaih dari Usama bin Zaid juga disebutkan, at-ta'un rijzun ursila ala ta'ifatin min bani Israel atau ala man kana qablakum. Ta'un adalah sebuah azab yang dikirimkan kepada suatu kaum dari Bani Israel, atau begitu dalam hadis, kaum sebelum kalian. Fa idza sami'tum bi ardin fala taqdamu alaih. Jika kalian mendengar ta'un tersebut menimpa sebuah negeri, jangan kalian masuk ke dalamnya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika menimpa sebuah negeri sementara kalian sedang berada di negeri itu, jangan kalian keluar dari negeri tersebut karena lari dari ta'un tadi. Nah, subhanallah. Ternyata hadis ini diamalkan oleh negara-negara sekarang ini. Diamalkan. Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu lebih, telah berbicara, sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Kalau masih mereka enggak beriman dengan Islam, fahum fi ghayatil kufur. Kalau dengan ini mendengar bimbingan Islam, agama mana yang mengajarkan seperti ini? Agama mana yang penuh rahmah, yang menunjukkan kebenaran agama tersebut datang dari Rabbus samawati wal ard, pencipta, pemilik dan pengatur langit dan bumi ini, Allahu. Nah, itu hadis Usama bin Zaid yang kedua. Juga di dalam Sahih Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un fa akhbarani, maka beliau mengabarkan kepadaku tentangnya.
annahu 'adzabun yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Bahwa itu adalah sebuah azab yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya ini. Jadi ini azab. Azab. Jangan mengatakan fenomena alam. Jangan mengatakan bahwa ini karena keteledoran manusia, nggak ada kaitannya dengan dosa. La ya kadzdzab, wahai pendusta. Sungguh kau berdusta. Telah menipu umat ini untuk tetap lalai di dalam dosa-dosanya. Azab, kata Rasulullah SAW, yab'atsuhu Allah ala man yasha. Yang Allah kirim kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi Rasulullah melanjutkan, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah menjadikan ta'un itu sebagai bentuk rahmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya subhanallah. Wahai kaum mukminin, yang kalian tinggal di sebuah negeri, di sana ada ta'un atau wabah menular yang menimpa umat, sabarlah. Jika kalian mukminin, itu adalah rahmat bagi kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'una fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin." Ya subhanallah. Allahumma ja'alni wa iyyakum minasy syuhada. Dan tidaklah seseorang yang tinggal di suatu negeri, di sana terjadi wabah yang menimpa manusia, kemudian dia tetap tinggal di tempat tersebut, di negerinya tempat dia tinggal, yang ditimpa oleh ta'un, sabiran. Apa yang mendorong dia? Sabar, bukan gak bisa keluar. Bisa. Dia punya tenaga, punya uang, punya fasilitas untuk keluar. Tapi dia sengaja gak keluar, sabiran. Dalam rangka sabar menjalankan syariat. Muhtasiban, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lam, dia benar-benar mengetahui annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Bahwa tidak akan menimpanya kecuali sesuatu yang memang telah Allah catat akan menimpa. Ya subhanallah. Kecuali baginya pahala sama seperti pahala seorang yang mati syahid. Rahmah dari Allah. Baik dia tertimpa ataupun tidak, dia sabar bertahan. Kalau nggak keluar ya akhi, ayo keluar. Kita siapkan, kita punya mobil, kita punya kapal laut, kita punya ini, kita bisa sewa pesawat, kita bisa sewa helikopter. Ayo berangkat. La, Rasulullah menyatakan fala takhruju minha firaram minhu. Jangan kalian keluar dari negeri tersebut karena lari dari ta'un tersebut. La. Ya akhi, jangan bodoh kamu ini. La, loh, kita harus mengambil sebab-sebab. Itu bukan sebab yang disyariatkan. Itu maksiat kepada Rasul. Itu maksiat kepada sunnah. Bukan sebab. Sebab saya harus menjaga kesehatan. Saya minum obat. Saya minum suplemen. Saya istirahat yang cukup. Saya memeriksakan diri ke lab. Saya memeriksakan diri ke dokter. Hadza na'am asbab. Amma saya keluar dari negeri ini bukan sebab yang syar'i, bahkan ini adalah melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, ini adalah majlis pertama terkait permasalahan ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah taala. As'alullah tabaraka wa taala Allah jadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mukminin, beriman kepada syariatnya, sabirin, sabar dalam menghadapi resiko dan konsekuensi iman terhadapnya dan terhadap syariatnya. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.